Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya terus, supaya bersemangat, dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendengar kebenaran informasi dari channel ini. Tuhan memberkati kita teman-teman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepanikan terjadi kepada Ustadz Nandar yang selama ini begitu hebat ngerocos membahas tentang kekristenan seenaknya di channelnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang melaporkan dia dan berani melaporkan dia, dan akhirnya dia panik banget teman-teman. Akhirnya dia melaporkan balik yang melaporkan dia. Nah teman-teman, mari kita lihat video ini dulu sebentar ya. Satu, dua, tiga ya. Yonatan Nandar ya. Satu, dua, tiga. Yonatan Nandar itu nama aslinya bukan Yonatan. Dia pakai nama dari Alkitab saja itu Yonatan kan. Nama aslinya itu Endang Nandar. Dia kan bukan orang dari seberang mana, sebenarnya dia orang wilayah Sunda, Jawa Barat. Karena Endang Nandar. Jadi dia pakai nama Yonatan, bohongan aja dia apa. Yang kedua, dia bikin laporan ke saya. Ada persoalan, karena saya sudah laporkan dia pulang. Ini kan saya laporkan juga penistaan agama, karena dia punya potensi sangat penistaan agama dan mencemarkan nama baik saya. Jadi saya sudah bikin laporan pulang. Saya beruntung ketika dia datang ke sini bikin laporan. Karena waktu saya bikin laporan, saya nggak tahu alamatnya di mana nih Nandar. Cuma channel itu pulang. Kalau dia kabur, dia tidak bisa ketemu channelnya. Dia ketika dia datang sini kemarin video kayak foto dia. Terkata tak alamat dia sama nama lengkapnya itu udah jadi, kan kita tinggal panggil ya. Di mana alamatnya kiri. Kalau dia hilang kan gampang, ada RW nya sana kan. Kemudian yang pertama yang akan digunakan Anda adalah ILP. Coba kalau dia hilang kan aman ya. Ya, Jadi terkait abang nanti ketika dia udah bikin LP, LP nanti udah jadi LP baik lagi ya. Tapi kedua asal kita satu juta LP memberikan kalau tidak benar ke wilayah hukum. Gitu. Laporan tidak benar ke wilayah hukum. Siapa polisi? Oke. Lagi. Gimana ya? Dalam papirus kuno asli, ini bukan palsu ya, bukan abal-abal, bukan odong-odong, dinyatakan bahwa Yesus itu menikah. Ya, ini buktinya ya. Ini dikutip oleh Merdeka loh ya. Ya, salah satu media cetak yang sangat kompeten, yang sangat akurat gitu ya, mengutip. Ya. Ilmuwan temukan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli. Ya, ini papirusnya nyata loh ya. Asli ini. Papirus kuno mengklaim Yesus memiliki seorang istri dan seorang anak namanya Justus. Ini papirus asli loh, bukan papirus abal-abal, bukan papirus odong-odong, papirus asli saja. Jadi kalau Al-Quran kan di lestari, abadi karena sistem periwayatan. Kalau Bible itu menurut berdasarkan papirus ya. Jadi papirus, jadi Alkitab yang dipegang oleh teman-teman Kristiani saat ini berdasarkan papirus. Nah, papirus tertua yang masih asli, original text ya. Ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Dan ini bukan asumsi saya, ini dikutip oleh media cetak yang sungguh sangat kompatibel, yang sangat akurat ya. Ilmuwan loh ya, temuan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas ini. Di dalam Lukas 7. Di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi.
Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalah. Tetapi kalau dilihat dari bukti jejakmu, kamu memang menista lebih dahulu, Nandar. Kami hanya meluruskan, kamu lapor lagi apologetik. Jadi Yumara ini melaporkan Nandar, tapi apologetik Kristen yang kena. Ini kan namanya seorang petinju yang sembarang mukul gitu loh. Gitu ya. Sembarang memukul dia gitu loh. Yang harusnya dilawan itu si Deolipa, tapi apologetik Kristen juga dilawannya. Apa urusannya, teman-teman? Selama ini apologetik Kristen termasuk saya meluruskan pemahaman kalian yang sering sekali, doyan sekali membahas Alkitab dan itu kamu tafsirkan sembarangan. Kita hanya meluruskan. Itu tuh, teman-teman. Pahami itu. Inilah kekeliruan. Dia asal sembarang ninju nih. Harusnya si Deolipa yang dihajarnya, yang melaporkan dia. Dan kalau kita simak teman-teman ya, jangan salah memahami apa yang disampaikan oleh si Deolipa di dalam cuplikan video itu. Lihat, saya akan laporkan YouTuber Kristen juga yang menista Islam. Saya juga melaporkan YouTuber Islam yang menista Kristen. Supaya tidak ada lagi perdebatan-perdebatan. Itu bahasa Deolipa. Perhatikan baik-baik. Dia tidak memihak kepada satu oknum tertentu, satu keyakinan tertentu. Jadi untuk apa sih Nandar mengajak umat Islam untuk melaporkan Deolipa? Hadapi dong. Deolipa ngomong, aku akan melaporkan setiap penista agama, termasuk Kristen, YouTuber Kristen dan YouTuber Islam. Kebetulan dia sedang berseteru dengan Yonatan Nandar. Nah ini teman-teman harus dipahami. Jadi si Nandar ini kurang menyimak apapun yang disampaikan oleh Deolipa dan dia menggebu-gebu karena kepanikan yang luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dia katanya ingin menghamba, ya, membela agama Allah. Tapi yang kita lihat di kontennya teman-teman itu penghinaan terhadap kekristenan, penghinaan terhadap hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Bagaimana para polemikus Muslim yang begitu hebat menghina kekristenan, membahas Injil, membahas tentang Alkitab, kekristenan sesuka hati mereka. Selama ini kan Kristenan diam kan, hanya membela, meluruskan, capek meluruskan, kalian enak-enak memutar. Semua channel-channel kalian tidak ada yang membahas Quran, tidak seperti ustadz-ustadz lain yang sibuk membahas Quran dan hadisnya. Tapi kalian sibuk membahas Injil, malah diberi lagi penghargaan terhadap para mualaf, para ustadz yang berlatar belakang mualaf mendapatkan piagam. Ini kan keliru. Ini namanya terbalik, teman-teman, ya. Jadi kalau dibilang kami hanya meluruskan, kenapa kamu laporkan Garcia Pelo, Didit Yuli dan Sofiatul dan yang lain-lain sebagainya? Kamu laporkan dia. Kami hanya meluruskan apa yang kamu selama ini ajarkan di channelmu dan semua Muslim tertipu dengan subscribermu yang banyak. Lah kamu laporkan, kami yang berseteru dengan si Deolipa, kamu laporkan itu Kristen, kan nggak nyambung. Kamu itu asal ninju gitu loh. Makanya pakai dulu ini, Nandar, ya. Jangan sampai kamu itu terjebak. Katanya kamu itu pengacara. Masa kamu tidak tahu membedakan mana yang berseteru dengan kamu dan mana yang tidak? Iya kan? Kamu berseteru dengan Deolipa, tapi kamu banting juga orang lain. Ini kan tidak fair cara berpikirmu. Kita nggak ketakutan, teman-teman. Karena bukti-bukti kalian itu yang awal mulanya yang membuat sesuatu hal yang tidak benar terhadap agama, kamu sebenarnya. Kita lihat channel-channel. Kalau memang tidak mau dicubit, jangan mencubit, teman-teman. Ya, jangan mencubit. Kamu selama ini doyan sekali mengajarkan menyiarkan di channelmu tentang kekristenan. Tapi ketika kamu dicubit sedikit, kamu paniknya luar biasa. Ini namanya kamu kurang cerdas, ya, kurang cerdas. Nah, ketika mereka ini berseteru, tapi juga akhirnya kita terlibat di dalamnya, teman-teman. Deolipa tidak mengikutkan kekristenan untuk melaporkan Nandar, hanya pribadinya dia sendiri yang melaporkan. Tapi Nandar sudah mengajak Islam sesuai dengan kontennya, sesuai dengan postingannya, mengajak umat Muslim untuk melaporkan Deolipa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas, terdidik, sabar, ya. Hadapi dengan baik apapun yang terjadi, karena kita sebagai orang Kristen hanya meluruskan sesuai dengan firman Tuhan, memberi hak jawab sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus. Beri hak jawab kita dengan sopan lemah lembut kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. Tapi tetap juga digoreng oleh si Nandar ini bahwa YouTuber harus dilaporkan, katanya gitu. Ini kan cara berpikirnya keliru. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita diberi
wawasan yang luas, teman-teman. Kalau kamu tidak mau dikritisi, jangan selalu membahas tentang Alkitab dan kamu kritik-kritik dan memberikan paham-paham yang tidak benar tentang Alkitab yang bukan keyakinanmu. Secara keyakinan kita berbeda, teman-teman. Kamu Islam, saya Kristen, tapi kita satu di dalam Indonesia, NKRI. Kita sebangsa, kita saudara setanah air. Berbeda pemahaman, berbeda keyakinan bukan berarti kita akhirnya tidak bisa duduk bareng-bareng, ya. Semoga kita diberi wawasan. Mohon maaf jika saya ada salah penyampaian kepada teman-teman. Untuk Nandar dan untuk Deolipa, hadapi masalah kalian berdua. Jangan campuri yang lain. Kalian berdua saja di sana, ya. Bagi YouTuber Kristen tetap semangat, ya. Kita meluruskan apa yang selama ini dituduhkan, disalahpahami oleh teman-teman umat muslim, para polemikus muslim yang mengajarkan, menceramahkan tentang Injil di ceramah mereka. Banyak kok, jejak mereka ada kok semua. Jadi kita hanya meluruskan. Nah, sampai di sini video saya, teman-teman. Mari kita terus berdiri dalam keyakinan yang teguh dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share.